Saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajari Wirawati, STMT IPM, selaku dosen pembimbing utama saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Stefanus Darlian Surya Masweka, STMT IPM, selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang saya hormati Bapak Danang Gunarto, STMT IPM, selaku dosen penguji utama saya. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Kartini, MT Ibu ASEAN N ACBE, selaku dosen penguji kedua saya. Perkenalkan, nama saya Elsie Ivana Clara dengan NIM D101181092. Baiklah, saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Rumusan Strategi Pengembangan Perda Air Minum Tirta Senentang berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Air merupakan bagian dari hidup kita, diantaranya dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, menjaga kesehatan, dan untuk kelangsungan hidup. Perumda Air Minum Tirta Senentang merupakan instansi yang berperan penting dalam penyediaan air bersih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana, serta distribusi air bersih di Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, maka perlu dilakukan penelitian terhadap Perumda Tirta Senentang untuk merumuskan strategi dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Menggunakan analisis SWOT dengan melihat faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta menentukan alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil analisis GSPM. Rumusan masalah. Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang sebagai penyedia air bersih memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai pelanggan dan pemerintah daerah selaku stakeholder utama. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Senentang Kota Sintang. Untuk menentukan rumusan strategi yang paling sesuai, menggunakan analisis SWOT dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari permasalahan yang terjadi, serta untuk menentukan strategi alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis GSPM. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi-strategi dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan kinerja dari Perumda Air Minum Tirta Senentang berdasarkan hasil evaluasi kinerja menggunakan analisis SWOT, serta merumuskan tahapan penerapan strategi-strategi yang menjadi prioritas alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil analisis GSPM. Luaran dan manfaat penelitian. Hasil penelitian ini berupa studi awal tentang strategi dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Senentang Kota Sintang dan menjadi gambaran bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam melakukan pengembangan kinerja guna mencapai keberhasilan dalam pengelolaan Perumda Tirta Senentang sebagai instansi penyedia layanan air bersih Kota Sintang. Berikut bagan alir penelitian, dimulai dari studi literatur, pengumpulan data primer dan data sekunder, analisis pengelolaan data. Yang pertama, analisis evaluasi kinerja metode balance scorecard. Yang kedua, analisis strength, weakness, opportunities, dan risks. Yang selanjutnya, analisis kuantitatif strategic planning matrix atau GSPM. Selanjutnya, hasil dan analisis pembahasan dan strategi kesimpulan dan saran. Baiklah, berikut evaluasi kinerja Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan
yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai suatu keberhasilan kinerja. Berikut teknik penilaian kinerja Perumda Airmin Tirta Senentang. Teknik yang pertama menggunakan pendekatan balance scorecard dengan pengukuran terhadap 4 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia. Selanjutnya, teknik hasil analisis penilaian kinerja pelayanan pengembangan sistem penyediaan air minum pada Perumda dikategorikan ke dalam tiga kriteria, yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Teknik selanjutnya, setiap aspek maupun indikator memiliki bobot dan nilai masing-masing yang dituangkan dalam tabel indikator penilaian kinerja pelayanan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Perumda. Tahapan menghitung kinerja Perumda. Yang pertama, mengumpulkan data-data yang menjadi input atau masukan setiap variabel indikator kinerja. 2. Menghitung nilai indikator kinerja dengan menggunakan rumus untuk masing-masing indikator. 3. Membandingkan penilaian berdasarkan persamaan masing-masing indikator yang diperoleh dengan standar setiap indikator untuk masing-masing aspek. Dari perbandingan tersebut akan diperoleh nilai standar indikator kinerja dengan rentang nilai 1-5. Keempat, nilai standar indikator kinerja kemudian dikalikan dengan masing-masing bobot indikator yang sudah ditentukan. Perkalian tersebut menghasilkan nilai kinerja indikator. Tahapan selanjutnya yang kelima, menjumlahkan seluruh nilai indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja. Penjumlahan seluruh nilai kinerja indikator akan memberikan nilai total kinerja. Tahapan yang keenam, membandingkan nilai total kinerja yang diperoleh dengan rentang nilai kriteria yang telah ditetapkan, yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit, sehingga dapat diketahui kategori kinerjanya. Tentang nilai kinerja yang dimaksud pada uraian berikut. Kinerja Perumda sehat apabila memiliki nilai total kinerja lebih besar di atas nilai 2,8. Kinerja Perumda kurang sehat apabila memiliki nilai total kinerja antara 2,2 sampai 2,8. Kinerja Perumda sakit apabila memiliki nilai total kinerja 2 kurang dari 2,2. Dari hasil yang ketujuh, dari hasil membandingkan nilai total kinerja dengan kinerja yang sudah ditetapkan, maka dapat disimpulkan kinerja Perumda Airmin Tirta Senentang Kabupaten Bintan. Berikut penilaian kinerja Perumda Tirta Senentang aspek keuangan. Berikut dapat dilihat data aspek keuangan tahun 2021 dan dapat kita lihat total bobot kinerja aspek keuangan yaitu 0,92. Berikut penilaian kinerja Perumda Tirta Senentang aspek pelayanan. Berikut data aspek pelayanan tahun 2021. Kita lihat total bobot kinerja aspek pelayanan pada Perumda Tirta Senentang pada 2021 yaitu 0,62. Berikut penilaian kinerja Perumda Tirta Senentang pada aspek operasional. Ini adalah tabel data aspek operasional Perumda Tirta Senentang pada tahun 2021. Berikut total bobot kinerja aspek operasional yaitu 0,830. Berikut penilaian kinerja Perumda Tirta Senentang aspek sumber daya manusia, dan berikut data aspek sumber daya manusia 2021 dan berikut total kinerja aspek sumber daya manusia yaitu 0,520. Dan berikut tabel rekap keseluruhan aspek menggunakan metode balance scorecard, yaitu dapat kita lihat Perumda Airmin Tirta Senentang dapat dikategorikan sehat karena mempunyai total nilai pas dengan ketentuan nilai standar yaitu 2,895. Kemudian selanjutnya dengan analisis SWOT.
Tahapan analisis SWOT. Tahapan yang pertama, perumusan strategi. Yang kedua, pembobotan. Ketiga, memadukan strategi dengan goals. Keempat, analisis SPM. Kelima, analisis SPAS. Yang keenam, hasil strategi. Selanjutnya, penentuan isu strategi ditentukan berdasarkan hasil fokus discussion group atau FGD. Setelah menentukan rumusan isu-isu strategi, selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner yang diberikan langsung kepada para responden yang telah ditetapkan internal perusahaan untuk mendapatkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan Perumda Air Minum Tirta Serentak. Berikut hasil dari fokus discussion group, yaitu rumusan-rumusan strategi yang didapat, rumusan strategi strength atau kekuatan, opportunities, ruang, weakness, kelemahan, threats, ancaman. Total isu-isu strategi yang didapat keseluruhan ada 35 isu. Selanjutnya, setelah didapatkan isu tadi, selanjutnya disebarkan kuesioner. Berikut ini hasil kuesioner yang telah disebarkan. Berikut data hasil kuesioner responden faktor kekuatan atau strength. Berikut data hasil kuesioner responden faktor kelemahan weakness. Berikut data hasil kuesioner responden faktor peluang. Berikut data hasil kuesioner responden faktor ancaman. Dan berikut analisis SWOT-nya. Langkah yang pertama, skor responden tiap isu dijumlahkan. Langkah yang kedua, totalkan skor responden untuk semua isu, setiap faktor, internal atau eksternal. Yang ketiga, menghitung nilai bobot dengan membagi jumlah nilai responden tiap isu dengan total nilai responden faktor internal. Di sini saya masukkan salah satu contoh. Saya pakai contoh yang internal. Faktor internal yaitu faktor kekuatan dan kelemahan, strength dan weakness. Di sini dapat kita lihat menghitung nilai bobot. Salah satunya isu yang pertama, jumlah isu yang pertama dibagi dengan jumlah nilai faktor internal. Jumlah faktor nilai internal yaitu jumlah nilai kekuatan dan kelemahan. Jadi di sini 100 dibagi 1355 didapatlah nilai bobot 0,77. Demikian lakukan cara yang sama untuk menghitung isu-isu yang lainnya. Selanjutnya analisis SWOT. Pembobotan yang langkah keempat, menghitung nilai rating dengan cara jumlah nilai responden tiap faktor dibagi jumlah isu strategis. Di sini saya contohkan jumlah isu yang pertama dibagi dengan jumlah isu strategis. Yang kita dapat tadi jumlah isu strategis ada 35. Jadi 100 dibagi 35 didapatlah nilai 2,86 seperti pada tabel berikut. Lakukan juga untuk perhitungan isu-isu strategis yang lainnya. Selanjutnya, langkah yang kelima, menghitung skor tertimbang dengan mengalihkan bobot dan rating. Skor tertimbang. Berikut saya contohkan yang pertama. Isu yang pertama, bobot 0,07 dikali rating 2,86. Didapatlah skor tertimbang 0,21. Selanjutnya hasil tabel hasil analisis SWOT pembobotan faktor internal. Berikut tabel analisis SWOT pembobotan faktor eksternal. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya grafik hasil analisis disusunan kekuatan. Grafik hasil analisis
penyusunan strategi faktor kelemahan. Dapat kita lihat di sini yang paling lemah yaitu cakupan pelayanan yang rendah. Dan selanjutnya grafik hasil analisis penyusunan strategi faktor peluang. Dapat kita lihat di sini peluang yang dapat kita maksimalkan yaitu dukungan Pemda dan DPRD untuk penyesuaian tarif yang sangat baik. Berikut grafik analisis penyusunan strategi faktor ancaman. Di sini dapat kita lihat faktor ancaman yang dapat terjadi yaitu masyarakat dapat menggunakan alternatif sumber lain. Hasil pencocokan IFAS dan KEFAS. Berikut dapat kita lihat strategi SO di sini. Strategi SO 2,68, strategi weakness dan SO weakness dan opportunities 2,25, strategi strength dan threats didapat 2,55, strategi weakness dan threats 2,12. Di sini dapat kita lihat, dapat kita simpulkan hasil strategi yang cocok dengan isu yang ada yaitu strategi SO, yaitu strength dan opportunities, kekuatan yang mengoptimalkan peluang. Berikut dapat kita lihat faktor posisi strategisnya. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa strategi yang tepat untuk melakukan peningkatan kinerja Perumda Air Tirta Sembilan adalah strategi SO, yaitu strength weakness, dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki Perumda Air Tirta Sembilan agar peluang yang ada dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, rumusan strategi yang didapat. Pertama, pelayanan jaringan dan rumah. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan cakupan layanan. Yang ketiga, memanfaatkan idle capacity. Yang ketiga, yang keempat, mengoptimalkan kapasitas produksi yang ada. Kelima, mengoptimalkan program pelayanan. Keenam, melakukan kerjasama dengan komisi kompeten. Selanjutnya, menentukan prioritas strategi dengan GSPM atau kuantitatif strategic planning matrix. Dapat kita lihat di sini contoh saya membuat total nilai skornya atau AS itu 3. Untuk mencari tasnya, nilai 3 ini kita kalikan dengan bobot 0,07 sehingga didapatlah nilai tas yaitu 0,22. Lakukan cara yang sama untuk mencari isu-isu kekuatan yang lainnya. Jadi pada GSPM ini dapat kita simpulkan strategi yang cocok yaitu strategi kelima dengan mengoptimalkan blok-blok pelayanan yang dinilai akan menjadi kekuatan dengan membuat laporan internal dan eksternal yang disampaikan tepat waktu. Berikut hasil dari faktor strategi GSPM, faktor kekuatan. Berikut perhitungan strategi GSPM faktor kelemahan. Didapatlah strategi yang kelima, yaitu mengoptimalkan pokok pelayanan yang dinilai menjadi kelemahan sehingga membuat cakupan pelayanan rendah. Selanjutnya, strategi GSPM untuk faktor kelemahan. Selanjutnya, strategi untuk faktor peluang. Ini dapat kita lihat hasil yang didapat strategi peluang itu mengoptimalkan blok pelayanan yang dinilai menjadi peluang dengan adanya dukungan Pemda dan DPRD supaya sangat baik. Selanjutnya, strategi dengan GSPM faktor threats atau ancaman.
strategi yang pertama, yaitu meningkatkan pelayanan dengan menambah jaringan dan sambungan rumah, sehingga masyarakat tidak mencari alternatif sumber air lain. Selanjutnya, analisis ESPAS. Dari hasil analisis GSPM, diambil rata-rata nilai plus faktor internal dan eksternal sebagai bobot untuk analisis ESPAS. Analisis ESPAS yang pertama yaitu menentukan rating. Nilai rating berdasarkan urutan nilai bobot dari hasil analisis GSPM. Sebagai contoh, untuk strategi dengan nilai bobot terbesar diberi rating 8 dan dengan bobot terkecil diberi rating 3, seperti pada tabel berikut. Yang kedua, menghitung nilai skor. Menghitung nilai skor dengan cara bobot dan rating dikalikan, mengalihkan bobot dan rating. Sebagai contoh di sini rumusan strategi yang pertama yaitu bobot 0,1220 dikalikan dengan rating 6 dikalikan dengan rating 6 sama dengan 0,73. Lakukan untuk perhitungan isu-isu strategi yang lainnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, tentukan skor maksimum dan minimum. Di sini sudah terdapat jumlah skor maksimum dan minimumnya, yaitu 1,18 dan nilai minimumnya 0,32. Berikut menentukan jangka waktu setiap strategi dengan skor maksimum, minimum, dan ESPAS. Yang keempat, nilai batas bawah, yaitu dengan menghitung nilai ESPAS dibagi 3 ditambah nilai minimum, sehingga didapatlah nilai 0,51. Dan selanjutnya menghitung nilai batas atas dengan menghitung nilai maksimum dikurang nilai ESPAS dibagi 3, didapatlah nilai 0,70. Selanjutnya, langkah yang keenam, menentukan jangka waktu strategi, yaitu skor kurang dari 0,51 masuk dalam jangka pendek, skor 0,52 sampai 0,70 itu termasuk dalam jangka menengah, dan yang terakhir skor lebih besar dari 0,70 masuk di kategori jangka panjang. Seperti yang pada tabel berikut dapat kita lihat, jangka pendek itu ada di meningkatkan dan mengembangkan cakupan layanan, mengoptimalkan kapasitas produksi yang ada, mengoptimalkan blok-blok pelayanan, dan jangka menengah, meningkatkan pelayanan dan menambahkan jaringan dan sambungan rumah, memanfaatkan idle capacity yang masih tersedia, dan jangka panjang melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten. Baik, sekian hasil analisis perhitungan saya. Selanjutnya kesimpulan dari strategi yang saya dapat. Yang pertama, strategi yang tepat untuk melakukan penguatan dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Sentang adalah strategi SO, yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan di Perumda Air Minum Tirta Sentang agar peluang yang ada dapat dimaksimalkan, sehingga diperoleh 6 rumusan strategi untuk penguatan dan penerapan regulasi dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Sentang, yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan dengan menambah jaringan dan sambungan rumah. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan cakupan layanan. Yang ketiga, memanfaatkan idle capacity yang masih ada. Yang keempat, mengoptimalkan kapasitas produksi yang ada. Yang kelima, mengoptimalkan blok-blok pelayanan. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten. Kesimpulan yang kedua, dari hasil analisis GSPM didapat rumusan tahapan penerapan strategi-strategi yang menjadi prioritas alternatif dengan kebijakan yang terbaik, yaitu yang
pertama, strategi jangka pendek dengan meningkatkan dan mengembangkan cakupan layanan, mengoptimalkan kapasitas dan produksi yang ada. Strategi yang kedua yaitu strategi jangka menengah. Didapat strategi meningkatkan pelayanan dengan menambahkan jaringan dan sambungan rumah, memanfaatkan idle capacity dan yang masih tersedia. Yang selanjutnya mengoptimalkan blok-blok pelayanan. Strategi yang ketiga yaitu strategi jangka panjang dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten. Saran yang pertama, hasil analisis strategi dapat dipertimbangkan, namun stakeholder setempat perlu melakukan kajian lebih dalam agar strategi yang diterapkan lebih optimal. Saran yang kedua, strategi yang diterapkan perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi di masa mendatang, dikarenakan dalam pengembangannya akan selalu mengalami perubahan. Ketiga, dibutuhkan keterlibatan dari lembaga-lembaga terkait kegiatan pengembangan kinerja sehingga efektivitas agar dapat dilakukan lebih optimal. Yang keempat, isu-isu strategis yang ditentukan berdasarkan kuesioner dalam penelitian ini belum mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kinerja Perumda efektivitas menentang. Baiklah, sekian presentasi sidang akhir saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih apabila banyak kekurangan. Apabila ada kesalahpahaman dalam membaca, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.